Assalamualaikum kawan-kawan. Ini agak beda hari ini. Kali ini konten ini bahas igniter yang buatan saya, generasi ketiga ini kan. Kalau yang ini generasi keduanya, yang mana fungsi dari igniter yang banyak kabelnya ini, solenoidnya ini, untuk memudahkan kawan-kawan untuk pemasangan di mesin pengering kita ini. Kalau yang jenis ini memang pengkabelannya agak sedikit repot, tapi bisa saya bantu melalui WA untuk memudahkan kawan-kawan pemasangan dari peralatan yang saya buat ini. Kalau kelebihan dari alat ini, peralatan yang udah biasa saya jual ini kan, udah biasa saya pasarkan untuk pengganti igniter dan flame sensor. Untuk alangkah baiknya kalau bagi kawan-kawan ketika mengalami terapo step down dari Speed Queen ataupun Ipso ataupun Mytek atau mesin-mesin lainnya, ya sangat disarankan lah, alangkah baiknya kalian menggunakan peralatan saya ini daripada mungkin kalian ini harus beli trapo dengan harga 2 jutaan ini kan cukup mahal. Kalian bisa gunakan peralatan saya ini. Peralatan ini kan simpel, hanya menggunakan pematik yang saya rancang sendiri. Kemudian ada keamanannya juga kan untuk tabung pembakaran di sini, biar suhunya terkontrol. Kemudian berikutnya, kali ini saya buat lebih simpel lagi. Misalnya kalian ini mengalami igniter, sering mengalami masalah igniter yang mahal, beberapa bulan jebol, sekian bulan lagi jebol, nah, kalian bisa gunakan alat ini. Alat ini cukup praktis untuk sukun yang gepeng seperti ini, terhubung ke flame sensor yang ada pada mesin ini, flame sensor. Sedangkan untuk sukun yang bulat ini terhubung ke igniter. Cukup simpel sih, jadi tidak ada pencopotan atau pemisahan kabel-kabel atau pemotongan kabel-kabel. Kalau dengan alat ini ya kalian hanya lepaskan igniter dan flame sensor, jadi kedua kabel tersebut dihubungkan ke kabel perangkat yang saya buat ini. Oke, kita coba. Ini saya singkirkan dulu ya. Kita berfokus dengan alat yang simple dan praktis ini, pengganti flame sensor dan igniter. Cukup simple pemasangannya. Ini karena saya bongkar tadinya ini untuk pelepasan dari perangkat saya yang sering saya gunakan. Saya lepaskan dulu, maka terbongkar seperti ini. Saya kembalikan dulu seperti semula ya.
Ini sangat disarankan, sangat diperhatikan ini kawan-kawan, bagian ujung dari pematik ini harus dekat dengan sumber gas yang keluar lewat cerobong ini. Ini kan sangat dekat nih, biar api pematiknya itu mudah nyala. Nah, beginilah kondisi mesin kita. Sebenarnya sebelum penggantian ignitor, jadi terpasang semuanya ini traponya oke. Nah, soket-soket yang terhubung di solenoid pun oke kan. Ini tidak ada pelepasan ataupun pencopotan atau pemotongan kabel ya. Nah, kemudian alat yang baru ini kita pasang di sini, bisa pasang di tepi. Ini kan kedua kabel ini kan awalnya kedua kabel ini kan seperti ignitor ini kan nempelnya di sini, kemudian ignitor itu masuk ke di dalam itu ignitor asli itu. Ini kita copot. Nah, kalau yang ini flame sensor kan nempelnya ke samping nih, samping kita copot, kita masukkan ke perangkat yang baru ini, perangkat baru. Nah, ini kita tepikan saja di tepi nih. Dua kabel inilah yang akan kita hubungkan. Oke, saya hubungkan dulu flame sensor di bagian skun ini yang gepeng. Ini sembarang ya, kiri atau kanan atau bolak-balik ini tidak masalah. Setelah ini kalau dapat diisolasi ya. Kemudian yang ini juga ignitor bolak-balik juga tidak ada masalah. Kelebihan dari alat ini yang jelas hemat daya lah, karena ignitor itu kan dayanya 500 watt. Dengan alat ini hanya palingan hanya 10 watt lah, udah paling tinggi daya yang diserap oleh peralatan saya ini. Kemudian untuk menggerakkan ini kan 10 watt ya, 20 watt agak kecil lah. Ini udah terpasang ya, kita coba. Apinya langsung nyala. Coba lagi. Kita tes lagi. Langsung nyala. Bagi kawan-kawan yang ingin peralatan saya ini, apakah jenis yang simple seperti ini tapi tetap menggunakan trapo, atau jenis perangkat yang biasa saya
yang kemarin-kemarin udah saya banyak jual tuh, jenis yang satu paket ini, satu paket tanpa trapo, ini tanpa trapo. Kalau peralatan ini biasanya, kalau peralatan yang ini saya bimbing melalui WA atau video call untuk mengarahkan kawan-kawan kesulitan untuk pemasangan alat saya. Tapi menggunakan alat yang ini lebih praktis seperti ini. Kalian cukup copot flame sensor dan igniter, tinggal tempel ke peralatan yang baru ini. Kalau flame sensor dan igniter itu kan sifatnya mekanis. Kalau alat ini udah diubah ke elektronik nih. Jadi lebih simpel lah. Lebih simpel, ada kemungkinan lebih tahan karena sebenarnya peralatan untuk pengapian di Speed Queen ini sebenarnya simpel. Jadi memang dari pihak yang punya perusahaan ini, mereka itu membuatnya serumit mungkin biar tidak mudah diciplak dan ada perputaran maintenance dan spare part di situ peralatan. Ya intinya mereka untuk keberlangsungan perusahaan mereka lah. Cukup kita siasati untuk menyelesaikan permasalahan kita. Oh iya kawan-kawan, kalau peralatan yang ini yang sangat simpel seperti ini sifatnya multifungsi artinya jadi semuanya pengering yang menggunakan sistem yang sama seperti ini itu bisa digunakan dengan peralatan ini. Jadi umumnya kayak Mytek, Wipol, Ipso dan lain-lainnya yang mirip-mirip, yang ada ininya juga kan, ada solenoidnya dan solenoid yang sama, bahkan igniter dan flame sensor juga yang sama, yang di pasaran mereka gunakan, yang merek yang sama, sama juga bisa digunakan tuh ini untuk peralatan saya ini. Cuma peralatan sebenarnya peralatan saya ini kan untuk mengubah dari sistem-sistem yang digunakan oleh perusahaan menggunakan igniter dan flame sensor, saya aplikasikan tanpa menggunakan flame sensor dan igniter. Jadi udah tercukupi dengan sistem peralatan yang simple ini. Oke lah kawan-kawan, hanya segitulah penjelasan saya. Jika kalian minat, kalian bisa hubungi nomor telepon saya yang berada di video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.